Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatafillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar membuka pintu ilmu ini, pintu ilmu tentang apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran, maupun apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Allah buka selebar-lebarnya melalui media yang ada. Demikianlah cara Allah subhanahu wa ta'ala hendak memunculkan hujahnya kepada segenap manusia. Betapa banyak manusia yang mendapatkan hidayah melalui media ustadz-ustadz kita. Seperti ANB channel misalkan, atau media-media ustadz-ustadz kita yang mengajarkan tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Saya pribadi banyak sekali mendengar kisah di antara ikhwah kita, saudara-saudara kita, yang mereka mendapatkan hidayah dari penyampaian ustadz yang mungkin video mereka hanya 2 atau 3 menit atau 5 menit mungkin. Kalimat-kalimat dari ayat-ayat Al-Quran yang disampaikan itu masuk ke dalam hati mereka. Itulah awal terbukanya pintu hidayah untuk mereka. Dan tidak bisa dipungkiri bahwasanya keberkahan yang Allah turunkan melalui Al-Quran, kemudian Al-Quran itu diperdengarkan, maknanya dijelaskan oleh para ustadz, tafsirannya disampaikan, tidak bisa diragukan lagi bahwasanya itu adalah cahaya keberkahan dan cahaya hidayah yang Allah subhanahu wa ta'ala hendak berikan kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang memiliki ilmu tentang apa yang Allah turunkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Tentu ilmu yang dimaksud di sini adalah ilmu tentang agama Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu tentang Al-Quran, ilmu tentang Sunnah. Allah tinggikan derajat mereka di atas keumuman orang-orang beriman lainnya. Ini fadilah yang sangat besar. Dan yang paling utama, fadilah dari ilmu tersebut adalah keberkahan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita. Betapa banyak ilmu yang kita dapatkan dari Al-Quran dan As-Sunnah merubah hidup kita menjadi jauh lebih baik. Namun ada satu hal yang perlu kita sampaikan dan sekaligus ini menjadi nasihat bagi kita semua. Bahwasanya keberkahan ilmu di samping didapatkan dengan keikhlasan menuntut ilmu, juga didapatkan dengan adab. Bahkan keberkahan ilmu, besarnya keberkahan ilmu itu juga bisa kita raih tergantung di mana kita menuntut ilmu tersebut. Kita bisa mendapatkan keberkahan ilmu melalui media-media atau kajian-kajian online. Itu tidak bisa dipungkiri. Selama orang yang mengambil ilmu tersebut, mengambilnya dari sumber yang hak dan terpercaya, dan dia ikhlas dalam mengambil ilmu tersebut. Namun, keberkahan yang lebih besar, jangan sampai kita lupakan, keberkahan ilmu yang lebih besar bisa kita dapatkan jika kita menghadiri rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang di situ dikaji Al-Quran dan As-Sunnah. Sehingga seseorang yang telah mendapatkan hidayah melalui media, maka sangat dinasehatkan kepada mereka untuk tidak mencukupkan diri dengan kajian-kajian online, tapi dia juga harus berupaya mendatangi rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan keberkahan ilmu yang lebih besar. Ini diisyaratkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dalam Sahih Muslim. "Umajtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah suatu kaum dia berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja yang dimaksudkan adalah masjid. Dia berkumpul di masjid dalam rangka membaca kitabullah, mempelajarinya, atau mendengarkan kitabullah dibacakan, atau mendengarkan
tafsiran yang dijelaskan, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan 4 keistimewaan. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah, akan turun ke tengah-tengah mereka as-sakinah, ketenangan. Ketenangan hidup inilah yang menjadi tujuan segenap manusia. Entah mereka itu adalah raja atau rakyat jelata, ya, orang kaya ataupun orang miskin, semuanya mencari ketenangan hidup. Ketahuilah bahwasanya ketenangan itu bisa didapatkan di majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan menaungi mereka dengan rahmat, melimpahkan rahmat kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala memandang para penuntut ilmu yang menuntut ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah pandang mereka dengan pandangan penuh rahmat. Dari sinilah dimulainya curahan dan anugerah berupa keberkahan yang sangat besar. Yang ketiga, para malaikat akan bersama mereka. Karena para malaikat sangat cinta kepada majelis-majelis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana rahmat Allah itu diturunkan. Maka para malaikat berkumpul di situ. Dan jika para malaikat berkumpul di satu tempat, menunjukkan mereka ridha dan cinta pada tempat tersebut dan orang-orang yang hadir di tempat tersebut. Artinya para malaikat akan mendoakan mereka. Dan doanya para malaikat adalah doa yang insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, orang-orang yang menuntut ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kelebihan. Kelebihan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut nama mereka, memuliakan mereka, membanggakan mereka di majelis yang lebih tinggi, di majelisnya para malaikat. Dan jika Allah Subhanahu wa taala sudah menyebut hambanya, memuji hambanya, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan rahmat untuk hamba tersebut. Sekalipun ilmu yang kita dapatkan sedikit di rumah Allah Subhanahu wa taala, namun keberkahannya besar. Maka bagi kita yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kita, hidayah tentang sunnah melalui media-media sunnah yang ada, maka mari di samping kita mengaji secara online, kita juga perlu menyempatkan waktu untuk hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu Allah akan semakin besar memberikan keberkahan ilmu itu kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.